Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Jadi apabila Anda ngerti main golf atau jago golf, pasti Anda tahu swing kami salahnya di mana. Ada yang salah di sini tangan kiri itu kebuka terus. Harusnya tuh begitu gitu. Tapi begitu ada bola, jadi gini loh, salah. Jadi memperbaiki itu sangat susah sekali. Itu udah kebiasaan sejak lama dan susah sekali memperbaiki, apalagi sudah seumur gini. Nah bedanya sama yang megang kamera ini, Mobi 1, dia masih muda, masih belajar. Dia bisa memulai dengan swing yang sempurna. Kalau berhasil. Masih jelek. Hah? Ya belum kan baru pertama kali. Ya, nggak pertama kali megang stick, tapi pertama kali proper, santai. Dan kita masih di Bali, di driving range Udayana ini. Ya, nonton video ini sampai habis karena video ini memang bukan tentang golf, tetap tentang mobil. Tenang saja. Nih ya, air di Bali ya. Kalau misalnya habis nyuci, nggak dikeringin. Ini kemarin tadi tanggung, lagi dicuci, tahu-tahu ditinggal sama drivernya karena ada urusan, ada keperluan. Jadi begini, nih air di Bali. Nah, bahasan kita pada video ini kembali di kebun vintage. Ya, karena kami sangat tertarik dengan satu mobil yang dulu sangat amat terkenal di kalangan orang-orang kaya. Ya, seperti kami sering dengar dulu, kami punya driver sudah tua sekali. Dia senang sekali nyetir Bel Air. Ya, katanya susah tapi menyenangkan. Nah, inilah yang kita bahas pada video ini. Bel Air. Lengkapnya Chevrolet Bel Air. Kata Bel Air itu sebenarnya diambil dari suatu area di California, tepatnya di Los Angeles. Itu area tempat orang-orang kaya. Sehingga nama Bel Air itu lebih bergengsi. Bergengsi namun murah. Itulah tujuan Chevrolet membuat Bel Air. Maka saat itu mobil ini sangat dicintai orang Amerika yang juga suka mobil besar. Sama sekali bukan mobil yang kecil. Panjang total mobil ini adalah 5 meter 80 cm. Dan wheelbase-nya 2 meter 921. Bel Air ini sebenarnya adalah generasi kedua yang ini. Ya, generasi pertamanya bentuknya seperti ini. Generasi pertama tahun 1951, kemudian facelift tahun 52, facelift lagi tahun 53, dan facelift lagi tahun 54. Heran tiap tahun facelift. Generasi kedua itu dari tahun 55 sampai 57. Ini adalah yang tahun 1955 dan ini yang tahun 1956. Dan inilah Bel Air yang paling ikonik, tahun 1957. Yang lebih banyak aksesoris krom-kromannya. Dia zaman dulu krom itu keren. Nah, sampai sekarang akhirnya jadi keren lagi ngelihatnya. Nih. Didesain benar-benar untuk menyenangkan mata. Bahkan tutup tangkinya pun ngumpet di dalam sayapnya. Sayap. Lihat itu Mercy Batman. Namanya Batman karena di belakangnya ada sayapnya. Nah, sebenarnya itu desain ngikutin desain Amerika pada zaman itu, yaitu bersayap di belakangnya. Fungsinya apa ini sayap? Apakah untuk aerodinamika? Sama sekali enggak. Benar-benar untuk gaya. Tapi sukses untuk menyenangkan mata kita di zaman sekarang malah. Ini lubang-lubangan palsu. Lubang-lubangan palsu. Ini knalpotnya kenapa berbentuk seperti logo Chevrolet? Generasi ketiganya lampunya bertambah menjadi 2. Sekarang kan 1. Yes, generasi ketiga tahun 1958. Tapi untuk generasi setelah tahun 1957 ini kita bahas nanti. Kita buka dulu kap mesinnya. Di balik kap mesin Bel Air
Lihat nih zaman dulu nih, sama seperti Mercy Kebo, pakai per aja simple begini, nggak usah pakai hidrolik yang lama-lama rusak dan lemah turun sendiri. Oke, ini mesinnya kurang lebih mirip dengan mesinnya CJ7. Ya, ini adalah inline six 3500 cc, push rod modelnya ya, valve-nya camnya tuh ada di bawah. Terus ini persis sekali sama mesinnya CJ. Kalau tidak salah ini hanya 140 horsepower. Merupakan pilihan mesin yang terkecil pada Bel Air. Yang terbesar itu ya ini Amerika, pasti V8. Ini ada servo dan master. Itu sudah dimodernisasikan, tadinya katanya tidak pakai servo atau booster. Dan ini power steering, ini juga mirip punya CJ, punya Jeep. Ini radiatornya macam radiator balap ini. Wah, ada telolet. Wah, ya bagasi zaman dulu. Sebenarnya ban serep aslinya itu dia berdiri gini miring, kayak Mercy Kebo. Ditaruh di sini. Ada godnya. Yang ini velg yang terpasang itu keren, tapi aslinya velgnya sebenarnya adalah dop. Dop kalau pakai dop, tapi isinya kaleng. Velg kaleng. Wah, duduk dalam Bel Air. Ini mulus sekali by the way. Kondisinya bagus sekali. Jadi ini mobil memang direstorasi menjadi mulus dan bagus. Lihat ini joknya, warnanya sesuai body, dashboardnya sesuai body juga warnanya. Keras ya, nggak ada empuk-empuknya karena memang sengaja untuk keras, tidak pura-pura jadi empuk. Dan ini bisa kita lihat, ini adalah AC gendong tambahan. Karena aslinya tidak ada lubang AC-nya. Wah, setirnya besar sekali. Pas duduk masih bisa maju mundur ya. Karena jok depannya ini tidak misah. Jadi kalaupun bisa dimaju mundurin, harus ngikutin yang nyetir. Enggak nih, nggak bisa maju mundurin. Nggak bisa. Nggak bisa, posisinya udah fix seperti ini. Tapi ini udah pas kok. Oh iya, kami ingat dulu driver tua kami itu dia tuh kerepotan kalau nyetir Bel Air, kerepotan karena dia tuh pendek. Dia pendek, injek koplingnya tuh nggak nyampe. Nah, kami heran kok emang nggak bisa maju mundurin joknya. Ternyata memang tidak. Ya fix seperti ini. Tapi posisinya kalau kami sih udah lumayan pas, kecuali nginjek remnya nggak agak kurang enak, deketan. Nah, apabila Anda melihat mobil tua terus kemudian ada chrome lingkaran di dalamnya lagi, ini adalah klakson. Oh, nggak bunyi. Harus nyalain kali. Ini instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini tengah ada speedometer besar dalam mile per hour. Oh enggak, kilometer per jam ini. Kilometer per jam. Ini sebelah kanan ada jarum bensin, di sebelah kiri ada jarum temperatur air. Sudah mulai proper dan normal. Ini kunci mobil. Kemudian ada ini adalah lighter, bentuknya seperti knob biasa, lighter. Nah, ini sebenarnya tempat head unit. Nggak tahu kenapa nggak dipakai, karena udah ada head unitnya di bawah sini. Ada untuk wiper dan ini kayaknya headlamp. Sebelah kiri ini mirip sekali seperti CJ ya. Untuk sen. Kemudian shifternya ada di sini. Kita coba nyalakan. Kontak. Top chair. Woo. Oh, ini rem tangannya. Koplingnya tuh ringan. Nah, rem ini aslinya tidak pakai servo atau booster, sekarang sudah dipakaikan servo atau booster. Ini pedal gasnya ke bawah.
coba. Jadi pada mobil ini shifternya ada di steering column. Untuk mundur itu tarik ke belakang dan ke atasin. Mundur. Mulus sekali masuk ke rasanya. Gigi 1 ke bawah. Ini 2, 3. Hihihi, majuin Bel Air. Sekarang mundurin. Baru maju mundur begini terasa mesinnya bertenaga. Remnya pasti pakem. Kita tarik tangan dulu. Matikan mesinnya, kita coba duduk di belakang. Iya, ini harusnya nggak bisa maju mundur, tapi modelnya udah diganti yang bisa maju mundur ini ternyata joknya, dan sedikit sekali. Kita coba duduk belakangnya. Bel Air, mobil orang kaya zaman old. Enak loh ini, jok-joknya tuh enak-enak macam sofa rasanya, empuk sekali gitu. Dan ini terasa pantatnya ngedelep ke belakang, ke dalam, ke bawah. Terus legroomnya nggak terlalu besar. Ini di belakang posisi nyetir kami yang sudah fix. Kaki lumayan masih bisa masuk ke dalam, ke bawah. Headroomnya lega sekali. Ini pas untuk orang yang tinggi-tinggi sebenarnya. Nggak ada armrestnya di tengah, tapi di pintu ada armrest yang bisa dipakai untuk nutup pintu juga. Kacanya masih pakai otot. Buka pintunya pakai ini. Asik juga ya di belakang mobil ini ya. Bel Air itu tipenya ada banyak di tahun yang sama ya. Ada 4 pintu yang seperti kita lihat tadi, ada 2 pintunya, ada 4 pintu konvertibel, ada 2 pintu konvertibel, ada wagon ya. Dan yang paling keren sebenarnya adalah 2 pintu konvertibel seperti ini. Tapi memang ini bukan model yang tahun 1957, tapi tetap keren. Cabriolet Challenge pakai ini pasti menang. Sekarang saatnya kita ngobrol sebentar dengan yang punya. Kalau lihat dari eranya Chevrolet, dari tahun 50-an sampai 60-an, ini terkategori yang mulai sangat naik daun di dunia. Artinya dia Bel Air tahun 55, 56, 57. Oke. Dan yang sangat digandrungin orang yang 57. Bahkan sampai sekarang Bel Air 57 ini yang menjadi favorit di antara Chevrolet. Ini sayang sekali mobil Amerika udah nggak seperti dulu lagi sekarang ya. Sekarang memang mobil nggak ada yang model-model begini. Karena ada. kalau kita lihat 57 yang biru ini, pertama dia istimewanya setir kiri. Setir kiri. Nah, setir kiri ini memang dashboardnya lebih keren. Oke. Tampilan dashboardnya. Kemudian Bel Air 57 ini dari segi aksesoris outdoornya, Pernak-perniknya yang paling lengkap dan paling manis. Oke. Dari mulai kap depan sampai ada sayap meraknya sampai ke belakang. Sayap merak namanya ya. Ini yang di pinggirin sayap merak. Memang ini sangat digandrungin orang lah. Ya. Luar biasa. Thank you Om, kesempatannya lagi Om. Siap. Next mobil apa ya yang mau dibahas? Tolong komentar di bawah. Ya. Ini ada banyak sekali mobil Amerika di sini. Mobil pre-war juga banyak sebelum perang. Tolong komentar di bawah mobil apa yang ingin dibahas di vlog-vlog selanjutnya. Tahun 57 memang yang paling luar biasa, yang paling dicari kolektor. Lanjut lagi ke generasi ketiga tahun 1958 seperti ini. Dan tahun 59 tiba-tiba ganti generasi jadi generasi keempat. Heran. Bukan facelift. Kenapa membingungkan? Chevrolet Bel Air tahun 59. Elvis Presley juga punya mobil seperti ini ya. Ini zamannya, dan ini transisi nih dari bulat-bulat ke masuk ke tahun 70-an, mobil Amerika mulai kotak-kotak. Transisinya pada mobil ini. Tapi masih berseni, lihat tuh. Belakangnya macam sayap juga, tapi sayapnya bikin sayap burung. Keren. Tapi tunggu, mundur ke tahun 1958. General Motor merayakan ulang tahun ke-50. Mereka membuat top trim Bel Air dengan nama Chevrolet Bel Air Impala. Karena sangat cukup populer, Chevrolet melanjutkan Impala tanpa Bel Air-nya. Sebenarnya Bel Air itu berlanjut sampai ke generasi ke-7, tapi pelan-pelan sudah mulai terbenam.
Nama Bel Air terakhir itu tahun 1975. Dan tahun 2002 tiba-tiba ada konsep car Bel Air, namun hanya sekedar konsep. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton video lanjutan dari vlog Bali seperti ini. Halo Tia, Hai, apa kabar? Thank you udah datang lagi. Enggak, ini mau tiap hari, pengennya sih datang tiap hari. Ya, kita bukain room di sini. Oh boleh. Tapi makannya banyak. Oh ya udah nggak apa-apa. Tidurnya di musola. Datang naik apa sih? Naik hot Kesini? rod. Hot rod. Ini. Iya. Ini.